warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra yaqulu tabaraka wa ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala hadhihi al-ayat al-karimah insyaallah minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengawali dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan zuhur hari ini, hari yang ke-9 atau yang ke-10 kalau ada yang mulai puasanya hari Sabtu. Kita masih lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita tentu berdoa mudah-mudahan sehat ini dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita semua dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Juga insyaallah dengan itu Ramadan tahun ini bisa kita maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah sepertiga hampir dari Ramadan kita sudah lalui. Baik sekali kalau dimuhasabai dari apa yang sebelum datangnya Ramadan kita niatkan dan kita harapkan bisa kita buat di bulan suci ini, agar baki atau sisa waktu 2/3 lagi atau 20 hari lebih kita bisa memperbaiki kalau misalnya masih ada yang kurang, atau menambah baik lagi amal ibadah kita kepada Allah. Inilah bulan yang sebaik-baik bulan untuk mengisinya dengan sebaik-baik peramalan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sambung saja kajian kita pada rutinan kita di kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu di bulan Sya'ban terakhir, pembahasan itu di bab tentang keutamaan berinfak dari rezeki yang terbaik yang kita punyai. Bab yang ke-37 secara tertib dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka kesempatan zuhur hari ini kita sambung saja bab berikutnya, bab tentang wujubu amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizin wa sa'iri man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi bab ini bicara tentang kewajiban kita memerintahkan keluarga dan anak-anak yang sudah tamyiz, mumayyiz, dan semua orang yang berada dalam perlindungan kita, rakyat kita, agar mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala tiap kali membuka bab yang baru, beliau akan datangkan ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan pembahasan itu. Di bab ini beliau mengutip paling tidak 2 ayat. Yang pertama dari Quran surah Thaha. Di dalam surah ini di ayat ke-132-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan ibadah salat dan bersabarlah atasnya.
Ini ayat yang pertama. Yang kedua, ayat yang populer tentang kewajiban kita, wabil khusus kita kaum lelaki, para bapak ini yang menjadi kepala keluarga. Ayat yang paling populer tentang ini di surah At-Tahrim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang ada iman dalam hatinya, qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Nah, ini yang kita akan lihat penjelasan yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Lalu kemudian di dalam hadis, Imam Nawawi mengawali dengan sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala akhadha Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tamratan min tamri sadaqah faja'ala fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaf irmi biha amma alimta anna la na'kulu sadaqah. Nah, ini ya hadis yang pertama, sahih hadisnya. Satu waktu kata Abu Hurairah yang menceritakan hadis ini, Hasan bin Ali, siapa dia? Min sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil sebiji kurma dari kurma hasil sedekah, lalu dimasukkannya ke dalam mulut. Lalu Rasulullah berkata, kaf, ya. Atau apa ya, macam ungkapan yang tidak boleh, jangan, jijik begitu lebih kurang ya. Kalau dalam konteks yang lain, irmi biha, ini kalau sudah masuk mulut itu disuruh keluarkan, ya, lepehkan, apalagi bahasanya itu ya, keluarkan wahai Hasan. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan, adakah engkau tidak tahu bahwasanya kita golongan Bani Hashim dan Bani Muttalib ini itu tidak halal makan daripada sedekah. Nah, saya coba jelaskan dulu. Jadi dari ayat yang dalam Quran surah Thaha dan di dalam Quran surah Tahrim, membacanya saja kita sudah bisa langsung paham bahwa kita diminta, wabil khusus sebagai seorang kepala keluarga, yang kita bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di dalam perlindungan kita, istri kita, anak-anak kita, atau siapapun yang dalam riayah kita, agar mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pesan Allah itu wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Keluarga di sini semuanya. Kalau misalnya kita punya istri, waktu kita bersunting menjadi pasangan hidup, awal-awalnya belum sholat, maka kita sebagai suami bertanggung jawab untuk mendidik dan mengarahkannya agar dia mau sholat. Anak kita juga, kalau berlalu kehidupan dalam rumah tangga dapat rezeki anak juga dipastikan bahwa mereka ketika sudah sampai waktunya mengerjakan sholat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaitan tentang sholat untuk tarbiyah dalam pendidikan anak itu, misalnya Nabi pernah mengatakan mulu auladakum bis-shalah, perintahkan anak-anakmu sholat ketika sampai usianya 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, pukul dalam makna untuk takdib, ya, untuk mengajari, bukan untuk menyakiti, ketika mana usianya sudah sampai 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. Nah, ini kan bentuk pengajaran dan sekaligus juga tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita sebagai kepala keluarga. Karena itu rumusan pertamanya, mau tidak mau, kita dulu sendiri sebagai kepala keluarganya yang harus taat dengan Allah. Karena itu di dalam Quran surah At-Tahrim, sebelum Allah perintahkan keluargamu, dirimu dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, baru wa ahlikum nara. Ya,
Kita juga bisa merasakan kalau kita diperintahkan oleh orang yang dia sendiri tidak melakukan perintah itu. Ya, semua anak dilihat, dinyobain nanti. Ya, ada ayah misalnya nyuruh anaknya semayang, nak masuk waktu, ambil wudu semayang. Ya, bapaknya merintah itu sambil megang HP dulu. Bapak ini nyuruh baik, awak dia udah semayang. Nah, paling begitu. Mungkin anak semayang tapi beruntuhan dia. Mungkin dia sholat, tapi dia kemudian ada rasa tidak percaya pada akhirnya dengan orang tuanya. Nah, karena itu mau tidak mau, kita dulu sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga yang harus mawas diri dan muhasabah untuk membaguskan ibadah kita kepada Allah. Di masa yang bersamaan, kita kemudian mengajak orang-orang terdekat kita untuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momentum Ramadan ini sebetulnya momentum yang pas. Saya selalu juga sampaikan bahwa Ramadan itu bisa disebut sebagai Syahrul Usrah, bulannya keluarga. Dan kalau kita lihat, ada banyak hadis yang kalau misalnya mau dihubung-hubungkan dengan istilah itu, nyambung juga. Misalnya bahwa Nabi SAW ketika mengatakan tentang ibadah di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam yang terakhir, dan ada kalimat itu, Nabi itu karena Nabi idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Nabi kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, nanti ya berarti kalau masuk 10 hari yang terakhir, ahya lailahu, semakin menghidupkan malamnya. Maksudnya mengisi dengan ibadah. Bukan beliau sendiri, wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan juga seisi rumah beliau, keluarganya itu diajaki. Wa shadda mi'zarahu, dan beliau kencangkan tali ikat pinggangnya. Jadi berajaan, jadi bukan kita sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat di keumuman hadis tentang betapa Allah itu memandang sepasang suami istri dengan pandangan penuh kasih sayang, Allah memandang dengan pandangan rahmat ketika antara satu dengan yang lain itu saling mengajak dalam beribadah. Misalnya dalam sebuah hadis itu kan dikatakan oleh Nabi SAW, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seorang lelaki, suami maksudnya di situ, yang dia bangun lalu dia sholat, bangun di waktu malam maksudnya, dia sholat yang ringkas 2 rakaat, lalu kemudian dia bangunkan istrinya dengan memercikkan air ke mukanya. Nah, lalu kemudian sholat bersama. Ada lanjutan itu, wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati juga seorang perempuan, istri itu berarti yang dimaksud, yang kemudian dia bangun dan sholat sunnah yang ringkas 2 rakaat, lalu dia bangunkan suaminya, dia percikkan di wajahnya air. Bahasa hadis itu dipercikkan, ya, bukan kamu siram, di ember disiram jadi bahak, ya, dipercikkan kan lain, dipercikkan. Atau ada juga kawan tuh yang ngomong tergantung usia pernikahan, saat kalau baru setahun itu senggol-senggol dikit deh, ya. Ada yang ninggal pakai tangan, ada yang dengan hidung, bangunlah itu benar juga, ya. Yang mercik ini mungkin yang usianya 5 tahun pernikahan, ya. Aman yang nyiram tadi yang 10 tahun Ustaz, ya. Saling siram, ya. Tapi intinya itu bahwa Allah merahmati, memandang dengan pandangan kasih sayang kepada suami istri yang saling bangunkan. Saya masih ingat kalau di Malaysia dulu, di kampus itu kan banyak masjid yang besar-besar, masjid yang 2 tingkat. Itu kalau 10 malam yang terakhir itu tidak asing mendapatkan di kalau 2 tingkat itu biasanya dikhususkan tingkat 2 itu untuk iktikaf keluarga. Jadi misalnya di pojok sana atau kong 10 meningkat, ada yang tuanya gedenya, berarti kakeknya maksudnya, ya. Ada yang agak muda, sepasang berarti itu suami istri, ada budak-budaknya, anak-anaknya. Itu tergabung sekeluarga mereka itu keliling jam 10, jam 11, ya. Nanti tidur di situ juga. Nah, kalau yang bujang-bujang yang diunggul di bawah itu di lantai 1, ya. Nah, itu belum saya temukan di Palembang, ya. Satu mungkin masjidnya agak sukar karena masjid yang 2 tingkat yang agak besar agak jarang. Kemudian 4 tahun belakangan tinggal di Palembang, 2 tahunnya tertutup oleh Covid belum, ya. Tak ada Ramadan, tak ada iktikaf. Nah, paling yang agak bagus itu kemarin sempat di 2018, saya lihat 2019 sebelum Covid datang itu di
mana itu di Al-Aqabah ya, terkenal itu. Kalau misalnya datang waktu i'tikaf itu bisa sampai 1000 orang di sana itu. Allah alam, tahun ini sepertinya belum juga dibuka. Saya juga mengimam tarawih di sana. Saya dengar terakhir itu dibuka i'tikaf tapi untuk internal ya. Nah, jadi intinya apapun itu berajaan. Kalau kita sebagai kepala keluarga, tanggung jawab itu lebih kepada kita untuk kemudian mengajak istri, anak-anak agar terjaga sholatnya, agar terjaga puasanya, karena ra'iyahnya itu ada pada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang kemudian di dalam tanggungan kita semua. Nah, lihat di dalam hadis tadi, Nabi SAW sampai begitu kerasnya mendidik zuriat beliau. Ini kan kejadiannya pada cucunya yang tercinta Hasan bin Ali. Waktu itu mungkin ada kurma sedekah yang ada di dekat beliau, dan dilihat oleh Hasan, diambil, dikunyahnya, dimakannya. Kata Nabi, lepehkan bahwa kita ini tidak menerima sedekah. Dan ini pada akhirnya menjadi patokan Nabi dan anak-anaknya bahwa beliau memang keluarganya tidak menerima sedekah. Karena itu saya melihat beberapa riwayat, kalau ada orang memberi sesuatu kepada Nabi, itu bahasanya adalah hadiah. Baru Nabi kemudian SAW akan menerima. Kalau makanan akan memakannya. Jadi Nabi dan termasuk zuriatnya, keturunan beliau di sini agar tidak menerima sedekah. Ya, nah, begitulah kemudian. Karena itu ketika selepas Nabi SAW wafat, anak-anak beliau yang masih hidup termasuk Fatimah binti Rasulullah dalam waktu yang tidak lama itu tidak dikasih misalnya dari Baitul Mal, zakat, sedekah, tapi kemudian diambil ya oleh beberapa sahabat sebagai hadiah, nafkah sebagaimana yang dijanjikan untuk orang-orang yang dulu dijamin oleh Rasulullah SAW nafkahnya. Nah, jadi saking begitunya Rasulullah mendidik anak cucunya agar kemudian tidak melakukan sesuatu yang bagi mereka itu terlarang, ya, bagi mereka itu terlarang. Nah, ini ya yang pertama hadisnya. Yang kedua, kita lihat hadisnya yang berikutnya. Dalam hadis yang juga sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dengan sanad-sanadnya sampailah kepada Abu Hafsin, yaitu Umar Ibnu Abi Salamah Abdullah ibnu Abdul Aziz radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala kuntu ghulaman fi jahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sabhati fa qala li Rasulullah ya ghulam samillah wa qul bi yaminik wa qul bima yalik fi ma zalat tilka ta'mati ba'd. Ini adab juga ya. Bagaimana Rasulullah bahkan terhadap jangankan yang fardu jelas diajarkan, diberitakan oleh Al-Quran. Bahkan terhadap yang sunnah pun Nabi takdir, Nabi tarbiyah anak-anaknya agar untuk dekat mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Dari Abu Hafs, yaitu Umar radhiyallahu anhu bin Abu Salamah, yakni Abdullah bin Abdul Asad. Dia ini adalah anak tirinya Rasulullah SAW. Jadi katanya, saya pernah berada di pangkuan Rasulullah SAW dan tanganku ketika makan itu berputar di seluruh piring-piring lauk-lauk itu. Lalu Rasulullah SAW kemudian berkata kepadaku, ya ghulam, wahai anak, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Nah, ini kemudian menjadi secara umum nanti dalam pembahasan adab-adab masuk dalam adab ketika makan. Apa? Ada 3 di sini disebutkan dan diajarkan oleh Nabi kepada keluarganya ini. Samillah ta'ala. Kalau engkau makan, bacalah bismillah. Nah, sehingga kemudian juga banyak ulama mengatakan ucapan yang memang tidak boleh tertinggal ketika akan makan itu adalah mengucap basmalah. Kalau selama ini kita tahunya baca apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Boleh. Tapi yang tak boleh tertinggal itu basmalahnya, bismillah. Karena secara khusus dalam banyak hadis tentang adab sebelum makan, Nabi meminta kita mengucap bismillah. Nah, ini ajarkan kepada anak. Nah, ini maksudnya kan kaitan tentang bab agar kita itu sebagai ayah atau kepala keluarga memerintahkan kepada anak-anak kita perkara yang fardu
juga mengajarkan perkara-perkara yang sunnah. Ajarkan mereka bismillah. Dan bismillah memulai makan ini banyak faedahnya, Pak. Ya, hikmahnya itu luar biasa. Di antaranya itu sebagai perintahnya Nabi, satu paling utamanya. Kalau perintah Nabi ya kita sami'na wa ata'na. Yang kedua, hikmah yang berikutnya boleh jadi dengan mengucap bismillah itu menjadi penawar. Kalau dalam makanan itu ada sesuatu yang kemudian bisa jadi mudarat. Kita kan tidak tahu makanan itu sampai kepada kita tinggal suap itu, proses dari awalnya sampai bakal kita makan itu apa saja. Ya, kita kan misalnya makan di luar, terutamanya makan di luar misalnya. Datang kita ke restoran apa misalnya? Ayam penyet misalnya ya. Termasuk dalam perkara apakah nanti makanan itu halal atau bahkan haram, maka bismillah itu menjadi penawarnya. Ini kaitan dengan makanan yang secara hukum asalnya halal. Tadi kan kita tidak tahu, misalnya ayam penyet tadi. Dan mungkin kemudian waktu kita datang ke restoran, oleh pramusajinya itu diletakkan di meja kita panggil dulu sini. Ayam yang kamu jual ini dipotong yang ucap bismillah ada. Ada tak yang pernah itu? Tidak pernah ya. Termasuk yang ngomong, kalau datang ke restoran nanti subuh makan, tinggal makan dulu lah gitu. Tak pernah juga kita tahu misalnya, atau kita masak sendiri, datang ke pasar misalnya, ke uang yang jual ayam itu, ayam potong itu. Lalu kita tanya, ayam yang kamu potong ini, apa di pemotongan hewan yang halal? Apa tidak? Kamu ngambil dengan siapa? Nah, tak mungkin kita tanya kan? Iya, kalau kita nak selamatnya dari hulu hilirnya, ya sudah, pelihara ayam dewe, besar ke dewe, ya, lagi nak makan ayam sembelih dewe. Nah, itu dijamin halalnya itu insya Allah ya, tanpa keraguan. Tapi kan tidak semua umat Islam begitu. Nah, karena itu di antara penawarnya, kata salah seorang guru kita itu mengucap bismillah ini. Seolah-olah ketika mengucap bismillah ini, ya Allah, dengan namamu ya Allah, kalau ada yang tidak baik tolong jauhkan, kalau ada mudarat tolong singkirkan, kalau ada racun tolong tawarkan, dan sebagainya. Itu rahasia di sebalik mengucap bismillah. Bahkan saking pentingnya mengucap bismillah ini, kan ketika kita lupa dalam riwayat kan ada itu. Mungkin biasanya kita lupa baca doa itu aku. Kita terbiasa satu, memang lain, tak terbiasa, memang harus dibiasakan. Mungkin yang berikutnya karena lapar yang sangat, ya, atau terjengok lalu itu macam sedapnya sampai lupa mengucap bismillah. Nah, itu faktor-faktornya lupa bismillah. Kan ada di dalam hadis yang lain itu Nabi mengajarkan kalau engkau makan lupa mengucap bismillah dan ketika makan teringat belum mengucap bismillah tadi, maka tetap diminta kita mengucapkan bismillah. Hanya saja ada tambahan redaksinya bismillahi awaluhu wa akhiruhu, ya, sakingnya itu. Walaupun mungkin masih sesuap, walaupun mungkin tinggal 2 suap, ya namanya teringatnya terakhir ya, maka awalnya lana habis, belum bismillah tadi. Ada apa-apa, tetap ucapkan walaupun tinggal 1 suapan, ucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, itulah penawarnya. Lalu kata Nabi, waktu biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Nah, ini ajarkan ya. Wabil khusus lagi misalnya kalau kita punya anak, nampak setelah diamati anak ini, misalnya anakku ini bakal kidal ini ya, kekuatan motoriknya itu di sebelah kiri. Kan ada anak itu dari kecil mungkin tangannya kuat megang kiri ya. Ini kalau dalam perkara lain boleh saja, misalnya dalam apa misalnya nulis ya, kalau ada baca dulu gak susah, kalau kuatnya kiri ini silakan. Kalau dia main, misalnya main apa saja, nendang bola, ya, apa pemain kita kan, letak di sayap kanan, ya, cut inside, tendangan kiri bagus, baca Messi misalnya, atau baca Muhammad Salah, atau pemain kita ya, kan, bagus. Tapi kalau bab makan, nah itu ajarkan sejak kecil. Wayang megang sendok, insya Allah masih kuat dia itu ya, anak-anak itu. Boleh dia tidak, boleh dia kuat anggota tubuhnya sebelah kiri, tapi pas makan ajarkan yang kanan, ya, ajarkan yang kanan. Karena itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakul mimma yali, dan makanlah dengan yang paling dekat dengan engkau. Nah, ini adab ya, dan ini ajarkan. Kalau kita sebagai anak, kalau makan di hidangan misalnya, ya ajarkan mulai dari rumah itu. Kaitan karena ini disebut di dalam bab ini. Jadi kita jelaskan begitu. Jadi makan dulu yang paling dekat. Kalau misalnya satu saat makannya ngidang, ya,
Kan masih itu di beberapa daerah tertentu kalau hajatan ada masih saja itu selain makan prasmanan, ada makan yang mutar atau bakso Lembang masih ada juga ya di beberapa tempat itu. Nah, itu makanlah dengan yang dekat dulu, piringnya itu, lauknya itu. Walaupun di depan kita itu misalnya ikan asin, rendang ada di sebelah situ. Nah, tunggulah dulu, jinggolah dulu. Kalau pulang ambil rendang baru minta putar ke. Kalau mejanya baca diputar, putar. Kan ada juga meja makan yang bisa mutar itu. Nah, dekat yang kita tuh dulu kita ambil, biarlah yang paling dekat. Nasibnya kita dulu dekat ikan asin, ya. Nah, tapi kayak ini putar tinggal putar. Nah, itu ada. Ya, kan kalau misalnya wong nak ngambil kalau yang dia berada, kacau meja makan itu. Ya berdiri, nyampau dan sebagainya, tidak bagus. Ya. Nah, ini perkara bahkan yang sunnah pun dalam kaitan adab makan ini pun diajarkan. Nah, ini dalam perkara yang sebegitunya juga diminta, apalagi dalam perkara yang memang wajib seperti menjaga sholat yang 5 waktu, lalu puasa di bulan Ramadan. Kalau anak-anak itu sudah balik, ya, maka wajib kita kemudian mengingatkan mereka agar jangan sampai mereka itu lalai dari perkara yang sudah Allah wajibkan. Nah, itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis yang disampaikan. Ada 2 hadis lagi tapi sudah kita sebut di awal dalam penjelasannya sehingga tidak perlu diulangi lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentu sekali lagi kita sendiri dulu yang berusaha menjadi hamba Allah yang taat, agar kemudian kita bisa mengajar keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, agar mereka juga mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan keluarga kita semua insyaallah sebagai miniatur surga Allah Subhanahu wa taala, dan dengan asbab taatnya sekeluarga itu kelak kita dikumpulkan lagi bersama Allah, bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.